mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Ing Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Wah, lagakmu seperti buaya masih hijau, Sinika. Kiprah sandiwaramu sudah kawakan. Sinika. Kabar angin. Bangkitnya kekuatan Singhasari mendekati kenyataan. Arisan Pagar Kuning adalah kekuatan rahasia dari Jenggala. Pimpinan Gendul Sableng Ponsairah. Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah karya Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-6 dengan judul Kiprah Sri Panggung. Dalam seri keempat ini didukung oleh para pemain Ana Sampayon sebagai Nibira, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Mas Sono sebagai Ponsairah, Iwan Dahlan sebagai Pupulu, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Udara pendopo dengan angin yang berhembus perlahan lama-lama menidurkan Ponsairah. Kendangnya dipergunakan untuk bantal. Guci arak masih berada dalam genggamannya erat. Itulah ilmu ular membelit mangsa. Loh, kok tidur di pendopo, Pon? Bangun, Pon. Sudah siang. Bangun. Aku sudah di sini. Aku ketiduran. Aku masih ngantuk. Aku tidur lagi sebentar ya. Aku ngantuk, kasihku. Tidurlah sesukamu. Tentu kamu letih setelah berjalan dari Jenggala. Maafkan aku, Pon. Aku sering mengecewakanmu. Hidupmu yang terus berkelana tidak bisa untuk tempat teduhan wanita. Tapi rasa ketenangan hidupmu membuat banyak wanita datang silih berganti. Kuakui, aku pun senang bersamamu dulu. Pecinta ulung, walau dirimu hanya biasa saja. Bahkan terlalu melarat. Sepanjang hidupmu hanya kamu lewatkan dengan arak dan tuak untuk mengisi rasa sepimu. Sudah, aku jangan terus dirasani. Aku tidak bisa tidur lagi nih, Bira. Aku masih ngantuk. Siapa yang ngerasani? Aku hanya mengingat-ingat masa dulu waktu kita masih bersama-sama. Aduh, kamu itu masih suka ngomong terus. Ya,
Mboya diam sebentar toh. Kruak-kruek terus. Sudah, sana ke sumur, mandi. Dibersihkan badanmu itu. Tidak malu toh? Cepat wanita. Mulai aku diatur segala tetek bengek. Kenapa toh Nibira? Wah, jangan memandangku seperti itu. Aku nanti gandrung lagi padamu. Biar, aku sekarang sendiri. Ayo sana mandi. Wes, yo. Tolong, tunggu Goji dan kendangku, ha? Jangan pergi. Iya. Takut hilang kendang jelek begini. Pon Sairah, namamu selalu dalam hatiku. Monggo Pupulut, monggo Binara. Terima kasih Nibira. Di mana wong edan itu? Lagi mandi, dia baru bangun tidur di pendopo ini. Sudah kusuruh tidur di kamar tamu, geletak di sini. Dia itu biasa tidur di alas, mana bisa tidur di dalam kamar. Dia itu sama saja orang pedalaman alas Purwo yang hidup di hutan-hutan. Saat Nibira mau menimpali Pupulut, Pon Sairah datang dengan rambut masih acak-acakan dan basah. Celana hitam dan baju lurik juga ada beberapa bagian yang basah. Pon Sairah langsung mendatangi Pupulut. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dasar lutung kuning. Wah, aku justru ingat kamu. Ini, ku bawakan nasi pecel dan emping. Sarapan dulu. Loh, aku sudah menyiapkan makanan di dalam. Ayo makan di dalam, apa enaknya di pendopo ini? Wah, di sini saja. Hanya aku minta air minum saja. Oh iya, tunggu sebentar. Sudah kamu temui Pegat Suro? Apa katanya? Ya, dia tetap berkeras dan sekarang memihak Panjalu. Dia sudah keenakan memegang kekuasaan. Selirnya 4. Lalu, apa rencanamu? Aku akan ke Keraton Kepatihan, menghubungi Rakrian Bangar dan Puhongko. Nibira datang. Pupulut, ayo makan sekalian. Lihat nih, aku buatkan panggang ayam jago. Ayo makan. Ayo, sikat saja. Ada rezeki jangan ditampik. Yang Widi marah. Makan nih. Wah, sego pecel. Wah, sedap sekali. Wah, ini panggangnya ya. Wah, dimakan toh. Aku senang cekernya. Habiskan saja, Pupulut. Ini memperingati pertemuan kita semua di tempat baru ini. Ya, tempat baru. Hidup juga harus baru. Tapi bukan berarti jadi pengantin baru. Sudah pada tua masih seneng guyonan rusuh. Pupulut tambah nasinya itu. Banyak makan biar badannya sehat. Lah iya. Tapi kalau yang dimakan gaplek, ayo cuman perut segede kebo. Wah, ada tamu. Siapa yang satu itu? Aku baru melihat. Hiya. Ayo, kemari anakku. Kenali dulu Pon Sairah. Dia teman seperjuangan ibu. Selamat datang Ki Pon Sairah. Panggilan ibu rupanya bisa juga sampai. Panggilan ibumu dapat restu yang Widi Jagatnata. Ya, aku tidak punya kelebihan apa-apa, Mawar Biru. Aku hanya tukang kentrung dan pemabuk. Mawar Biru, di mana Wonggani? Apa ada di tempat Kuwu Bulus Ijo atau kemana? Katanya mau ke tempat Ki Selo. Nyambangi Surani. Sudah lama tidak ketemu katanya. Aduh, nanti ribut dengan begundal Pegat Suro di sana. Wah, bahaya. Ayo Pon, susul Wonggani. Pegat Suro sudah mengangkat bendera perang untuk Wonggani.
gegabah. Ya, itulah anak muda yang tidak perhitungan. Sekalian aku akan menyamar jadi penari kledek untuk menyelidiki pembunuh suamiku. Tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Mawar Biru, kamu yakin Wong Gani ke Padukuhan Larang Jati dan sendirian? Betul, Ki Ponsaira. Aku sudah melarang. Kakang Wonggani berkeras, aku malah dimarahi. Watak Wonggani memang keras. Kalau sudah punya niat, susah untuk dibelokkan. Tapi dia tahan pukul. Iya, kalau dikeroyok ya remuk. Di sana ada jago-jago tua yang kedot, Ki Batang Mangiran dan Ki Lembu Melantingan. Kang Wonggani tidak akan sanggup menandingi. Ya, semoga saja tidak terjadi bentrok. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kecuali Wonggani datang pada Pegat Suro lalu meminta pedukuhan, pasti bakalan kekir Anda semua. sekarang masih mendengarkan Bagaimana sandiwara radio dandananku Jaka Badak ini? di Sudah channel cukup Memori menarikkah 80. atau belum? Apanya yang masih kurang? Waduh, Jan, bagaimana caranya kamu menjadi muda lagi? Kamu lebih muda 10 tahun kelihatannya. Iya, kelihatannya saja. Padahal sudah nenek-nenek. Coba latihan dulu sebentar. Ibu ini, tamu disuruh nonton. Nanti saja latihannya. Sebentar saja. Mumpung masih ada waktu untuk melemaskan otot. Ayo toh, kendangnya ditabuh, Ponsaira. Iya. Iya, siap. Wah, ibumu hebat, Mawar Biru. Iya. Liak-liuk gerakannya sangat halus dan mempesonakan. Wah, aku bakalan nanggap 10 babak ini. Ibu masih sering berlatih menari sendiri. Kadangkala dari pagi sampai sore. Kamu tahu gerak ibumu itu apa? Tahu arahnya? Aku tidak tahu, Pupulut. Ibu tidak pernah bercerita apa-apa tentang tarian itu. Itulah kembangan dari jurus ilmu teratai. Gerakannya kelihatan pelan, tapi sesungguhnya bertenaga besar. Ibumu sudah menguasai dengan sempurna. Oh, sudah. Kebanyakan latihan nanti malah tidak menarik kalau ditanggap. Wah, bilang saja lagi malas. Pakai alasan ngawur. Tarian Nibira bagus sekali. Tarian kembang teratai itu yang tadi ditarikan. Iya, Pupulut. Aku mempelajarinya di Sanggar Tan Swi Hok. Ya, hanya menari bekal hidupku. Maka aku mempelajarinya secara mendalam sampai pada kekuatan inti. Oh, itu masih jelek. Masih kurang luas. Nari seperti kodok mulet. Dan seperti bebek nyosor cacing. Apanya yang hebat? Nibira tidak menjadi marah digoda Ponsaira dan hanya menggoyangkan bokongnya. Sementara itu Pupulut hanya tersenyum, tapi tidak berani melihat lama-lama. Mawar Biru menepak pupu ibunya agar menyudahi goyonannya. Dari dulu tarianku tidak pernah dikatakan bagus oleh Ponsaira. Padahal aku sudah memainkannya segala gerak dengan sungguh dan benar. Tidak asal gerak kok. Maksudku ada tidak yang lebih bagus lagi. Tapi yang tadi itu sudah yang terbaik dari yang pernah kulihat sebelumnya. Dan mau berangkat sekarang atau besok? Ya ayo, aku sudah siap toh. Mawar Biru? Iya, Bu. Kamu di rumah dulu dan nanti menyusul setelah gurumu Ki Welut Tampar datang bersama Ki Pawon Gapit ya. Iya, Bu. Aku akan mempersiapkan laskar untuk penyerbuan. Dan aku akan menemui Empu Hongko untuk memberitahukan penggerebekan ini. Oh, ayo berangkat. Dari tadi hanya omong terus. Mawar Biru, jaga dirimu sendiri. Ya, aku mengerti. Hati-hati, Bu. Siapa sebenarnya Ponsaira itu? Kelihatannya akrab sekali dengan ibu. Ibu terlalu banyak bergaul dengan lelaki di mana saja. Apa yang dicari ibu dalam hidupnya? Oh, mana sekarang? Aku terus ke Padukuhan Larang Jati. Setiap kali aku akan menjejakkan kaki di sana, hatiku deg-degan. Di Pakuan Larang Jati yang pernah kumiliki, segala kebahagiaanku hancur, tapi tidak semua kenangan itu musnah.
cari tempat untuk berteduh dulu. Nah, di sana itu, di bawah pohon waru itu. Teduh dan bersih. Sambil masuk, kita minum arak dulu. Nah, minumlah sedikit supaya hangat darahmu. Apakah ini satu permulaan aku kembali pada masa 10 tahun yang lalu? Aku jadi penari dan berkelana bersamamu. Dari kota ke desa dan ke kota lagi. Wah, bukan 10 tahun toh, tapi 16 tahun. Hitunganmu tidak lebih dari 10 saja. Ha? Ayo minum. Supaya tetap awet muda. Wah, darahku seperti menggelegak rasanya. Kamu edan, Ponsairah. Arakmu akan membuat kiprah tanpa sungkan. Ponsairah memperhatikan Nibirah yang meneguk arak dengan air muka yang kadangkala membeliak kedua matanya. Sedangkan perjalanan masih jauh. Paling tidak 2 hari berkuda, baru sampai di pedukuhan Larang Jati. Sudah, jangan banyak-banyak. Nanti kamu mabuk, umat lagi. Kamu itu sebenarnya pasangan abadiku seumur hidup. Tapi kamu tidak percaya dan terus lari. Ya, kamu itu tidak mengerti kebutuhan wanita, Pon. Apa cukup wanita itu kamu berikan tembang padang bulan? Jangan dikira aku tidak pernah melupakan waktu kita masih bersama, toh. Tapi aku heran sekali akan kesetiaanmu padaku. Padahal aku sering menyakitimu dengan meninggalkanmu tanpa rasa bersalah. Ya, anggapanmu kalau aku setia, ya juga tidak. Aku ini tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Cinta tidak selamanya harus memiliki dan bersatu, kata orang. Aku percaya kalau memang jodoh, walau terpisah oleh gunung dan lautan, pasti akan bertemu. Nah, terbukti sekarang atau kebetulan saja? Kuakui, aku sangat membutuhkanmu. Tapi aku tidak bisa mencintaimu. Tapi aku selalu kasihan padamu, Pon. Aku tidak tega kalau kamu terlunta-lunta dengan kendangmu itu. Lah, mau bagaimana lagi? Bakatku sejak kecil main kendang sambil nembang. Bertani aku tidak bisa. Setiap tanaman tidak ada yang jadi kalau aku tandur. Tanganku panas. Tapi semua sudah berumur. Kita tidak lagi muda, Ponsairah. Tidak usah lagi bermalu-malu untuk berterus terang di antara kita. Aku tetap bojomu yang sudah hilang. Kamu percaya itu? Aku masih bojomu seperti sumpahku dulu. Ya. Itu betul nih, Bira. Tapi apa tidak kaset kalau kamu katakan sekarang dan nanti kamu ingkari lagi? Wong kamu itu gampangan meleset dan kepleset. Diajak berjuang untuk yang baik, malah lari padaku Larang Jati. Wah, arakmu habis, badanku agak goyah jadinya. Ini yang membuatku berani mabuk. Oh, hidup yang memabukkan dengan segala impian dan kenangan. Segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Apakah akan kita pertanyakan lagi nanti? Ponsairah menggenggam tangan Nibirah dan memijati perlahan pergelangan tangan. Mata Nibirah yang merona basah menatap dalam pada wajah Ponsairah yang tersenyum. Sementara guci kendang tergolek diam dan jadi saksi bisu atas pertemuan Nibirah dengan masa lalunya pada Ponsairah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ponggani menggeser pedangnya untuk gampang dipergunakan setiap saat kala lembu melantingan mendekati. Sementara laskar sudah bersiap dengan senjata-senjata mereka. Dadung Wesi juga siap menggempur. Hei, Wonggani,
Aku tidak punya waktu untuk banyak omong. Menyerah atau binasa. Lembu melantingan, apamu yang kutakuti, ha? Cah sombong. Awas. Hebat juga bocah ini. Wong Gani, padai aji limasanku ini, ha? Oh, ya. Aku tadahi lembu melantingan. Lihat tapak kendi. Lihat. Wong Gani memiliki aji tapak kendi. Lembu melantingan bisa berbahaya kalau kalah kuat tenaga intinya. Semuanya bersiap. Iya, ayo hadapi aku. Iya, hangus ragamu. Iya. Dua ajian saling berbenturan hebat. Wong Gani yang tenaga intinya di bawah lembu melantingan terpental 3 batang tombak. Dari mulutnya terpercik darah segar. Wong Gani roboh luka dalam parah, sedangkan lembu melantingan tak urung kedua tangannya mengalami luka hangus yang tidak seberapa artinya. Lembu melantingan mendatangi Wong Gani untuk menamatkan riwayat lawannya. Hentikan niatmu, lembu melantingan. Hei, Gendul Sableng Ponsairah. Jangan campuri urusanku. Menjauh. Wong Gani harus binasa di tanganku. Lembu melantingan, perbuatamu tidak terpuji. Wong Gani sudah tidak berdaya, masih mau dihabisi. Jangan. Aku akan mengobatinya dulu. Wong Gani minum arak ini dan makan ramuan obat empedu buaya ini. Ponsairah yang menghalangi Wong Gani untuk tarung dengan lembu melantingan malah jadi ejekan para laskar. Mereka mengejek dengan kata-kata yang jorok dan kurang ajar. Tapi Ponsairah hanya meneguk araknya dengan secara tiba-tiba menyemprotkan pada laskar yang terdekat. Apa maksudmu mau membela Wong Gani? Lembu melantingan, aku bawa pulang anak muda ini. Berhenti. Biarkan pemabuk itu membawa lari Wong Gani. Ayo, kembali ke Pakuwon Larang Jati. Ayo. Mereka sudah pergi. Aku harus segera kembali menolong Wong Gani dulu. Aman Wong Gani. Mereka sudah pergi. Kembali ke Pakuwon. Kita bisa ngasuh dulu. Bagaimana sakitmu? Iya, agak mending. Tadi dadaku rasanya mau rontok tulang-tulangnya. Aji limasan lembu melantingan hebat. Aku terpelanting jatuh bangun. Wong Gani, tenaga intimu jauh di bawah lembu melantingan. Dia tokoh senopati kerajaan bagian tempur dulu. Kalau mau mengalahkan dia, perdalam lagi kekuatanmu selama 5 tahun lagi. Baru imbang. Gendul Sableng, dengan siapa menyusulku? Sendiri atau dengan Mawar Biru? Dengan Mbok Walonmu. Nibirah menunggu tak jauh dari sini. Firasatnya pas betul. Ayo temui dia. Aku sudah bisa berjalan sendiri. Tenagaku sudah pulih. Kasihan Mbok Walonku itu. Nanti ada yang geret ke lubang semut. Ayolah. Wah, mau jalan kaki? Aku tidak goblok, Wong Gani. Ku ambil kudaku dulu. Tunggu sebentar ya. Gendul Sableng Ponsairah sudah ada di sini. Berarti sudah ada kekuatan tambahan. Barisan pagar kuning berkumpul satu persatu. Saat Wong Gani melamun sambil merasa-rasakan sakit di dadanya,
Di balik pepohonan ada sepasang mata yang mengamati dan Wonggani tidak sadar adanya bahaya ketika batu kecil melesat menghantam guci Ponsaira. Demit, hei, keluar! Aku. Di mana Gendul Edan itu, ha? Kenapa kamu tinggalkan sendirian? Hei, Pupulut, dari mana kamu tahu aku ada di sini? Kamu kesasar atau sengaja mencariku, ha? Ya, aku ketemu Nidbira, ibu tirimu. Katanya Ponsaira menyusulmu. Tapi aku terlambat. Kamu sudah tarung ya? Untung kamu selamat. Ibu tiriku menunggu di mana sekarang? Di Pal 3. Kita jangan lama-lama di sini. Iya, tunggu dulu Ponsaira. Dia sedang mengambil kudanya. Tapi kok lama sekali? Apa dia mengambil kuda laskar Pegat Suro dulu? Dasar wong edan. Kalau begitu kita tunggu dulu sebentar lagi. Bagaimana tanggapan Pegat Suro waktu kamu mendatanginya? Ngamuk? Iya, aku mau dibinasakan. Kita tidak bisa mengempur secara terbuka, Pulut. Kekuatan mereka cukup tangguh setelah aku pelajari ketika mendatangi Pegat Suro. Waduh, sebelumnya aku sudah peringatkan padamu. Jangan dulu mendatangi Pegat Suro. Akibatnya... Iya, aku tahu itu. Tadinya aku hanya coba-coba saja. Dan berhasil. Aku digebuk lembu melantingan. Tidak lama lagi, kita dapat bantuan Laskar Rahasia Pager Kuning. Aku sudah membicarakan pada Empu Honggo. Dan dijanjikan secepatnya mengirim bala bantuan. Pegat Suro pasti hancur. Ya, itulah hukuman bagi orang yang lupa pada perjuangan bangsa yang tertindas. Atau aku langsung ke Jenggala membawa laskarku sendiri? Wah, tidak usah, Wonggani, tidak usah. Kita serahkan saja pada tokoh perjuangan yang lebih berpengalaman dan para sesepuh. Kita kalangan muda sebagai pelaksana saja. Mengikuti arus saja. Perjuangan ini bukan hanya masalah Pegat Suro, Wonggani, bukan. Tapi menyangkut seluruh kekuatan Jenggala. Aku tidak sabaran lagi untuk mengiris-iris Pegat Suro. Ya, sabar-sabarlah dulu. Untuk apa nekat kalau hanya cari binasa sendiri? Sabar, sing ayem, sing tentrem, sing adem. Sing dhuwur, sing ngisor kompor. Payah kamu ini. Itu juga si Gendul Sableng Ponsaira, kemana dia? Lembu melantingan yang membawa laskarnya bersama Dadung Wesi tidak segera kembali, tapi berbalik untuk mengejar Ponsaira yang dianggapnya musuh baru yang harus segera dibinasakan. Ponsaira musuh nomor 2 setelah Wonggani. Keduanya barisan rahasia Pager Kuning Jenggala. Maju terus, ayo maju, kejar, ayo, maju terus. Dengan goblok. Dia tertipu. Mikirnya aku ini apa? Tukang kentrung. Aku harus merayakan dengan meneguk anak. Ini baru cocok dan pas. Aku temui Wonggeni sekarang. Wonggani, kupikir tidak ada gunanya menunggu Ponsaira. Mungkin dia sudah mabuk dan tidur sepanjang hari. Iya, kita sudah terlalu lama menunggunya. Dengar itu ada derap kuda berlari kemari. Sembunyi, yuk. Oh, demit alas. Carikan kuda malah minggat. Ada apa ngamuk-ngamuk Ponsaira? Siapa yang minggat? Siapa? Aku dan Wonggani justru sudah pegal menunggumu. Lah kamu itu manggil kuda di mana? Pupulut, kamu pikir di wilayah ini ada peternakan kuda yang sudah terlatih untuk bertempur? Hah? Kalian mabuk. Lah, kamu dapat kuda dari mana?
itu kudamu atau bukan? Oh, kuda Laskar Pegaksuro. Kuda ini ku ambil alih ketika penunggangnya sedang nongkrong bikin gedok lindri. Dan semua laskar mengejarku. Ayo berangkat. Walailah, satu kuda bertiga. Waduh, kuda itu bakalan mencret kuda itu. Hah? Tidak, aku tidak mau. Aku bisa merasakan penderitaan kuda menggendong 3 lelaki. Waduh, apalagi kuda itu perempuan. Amitabha, seekor kuda perempuan ditunggangi 3 lelaki di punggungnya. Sudah, kita tidak punya waktu lagi untuk berdebat kuda ini. Mau selamat atau digorok lembu melantingan? Pilih yang mana? Ayo, Wanggani. Iya, aku ikut. Ayo. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kalian saja yang pergi. Cepat sebelum mereka datang. Cepat pergi. Langsung ke Paltiga. Nibira menunggu di sana. Cepat. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat berangkat. Ponsairah tidak segera memacu kudanya, malah meneguk araknya dengan tenang dan benar-benar menikmati. Wanggani tidak habis mengerti, sedangkan Pupulut jadi gregetan oleh ulah gendul sableng Ponsairah. Gendul sableng. Kenapa malah anteng? Waduh, cepat pergi. Lembu melantingan dan laskarnya sebentar lagi datang menyerbu kemari. Satu tidak pergi berarti semua tidak. Lalu kita hadapi lembu melantingan, Dadung Wesi dan laskarnya. Kita bertiga pasti mampu. Lembu bungkrek itu aku yang hadapi. Ponsairah, aku belum mampu bertempur. Loh, Ini, lukaku belum pulih benar. Jadi selamat saja dulu. Kalau aku sudah sembuh, pasti aku maju menggempur mereka. tidak bisa bertempur, nonton saja. Ponsairah. Waduh, kamu ini jangan edan. Selamatkan dulu Wanggani itu. Aku cabuti saja buntut kuda beberapa lembar. Kuda itu pasti kabur. Ayo tunggu apa lagi? Kasihan Nibira sendiri di Paltiga. Hei, Pupulut, awas, rambutmu gundul. Gendul sableng, tidak paham akan akal licik lembu melantingan. Lembu melantingan orang yang mempunyai 1000 akal untuk membinasakan lawan-lawannya. Baik secara halus, juga dengan keji tanpa rasa kemanusiaan. Mereka datang. Aku akan pura-pura tidur di bawah pohon. Tanya Pupulut itu. Ayo, perhatikan. Dia pura-pura tidur. Ayo, dia. Di mana Wanggani dan Ponsairah? Aku tadi ketemu, tapi dia sudah pergi. Aku tidak tahu kenapa. Pupulut, kenapa kamu ada di wilayah jalan menuju Pedukuhan Warwarno ini? Kebetulan saja. Kenapa mencari Ponsairah dan Wanggani? Jangan berpura-pura tidak tahu, Pupulut. Kamu pun telah bersekutu dengan barisan Laskar Pagar Kuning, kan? Amitabha, aku selalu berada di pihak yang menjunjung kebenaran dan kejujuran serta adil. Aku masih ngantuk. Aku mau tidur lagi. Aku capek. Kemana Ponsairah pergi, ya? Kamu tahu, Pupulut? Gimana ini? Aku masih ngantuk. Keduanya pergi ke Pal 6. Kejar saja mereka. Waduh, tahan aku ngantuk. Dan kalau tidak ketemu, jangan menyalahkan aku. Aku tidak tahu rencana mereka. Baiklah, teruskan tidurmu. Laskar! Ayo kejar Ponsairah ke Pal 6. Maju! Tanpa rasa curiga, Lembu Melantingan mengerahkan laskarnya bergerak ke wilayah Pal 6 yang sangat berlawanan dengan arah Pal 3. Dan seketika itu pula,
Pepulut mendatangi kudanya yang disembunyikan untuk mengejar rekan-rekannya di Pal 3. Ayo jantan, jangan seperti kuda perempuan, ha? Ayo, ayo, susul tunggangan Ponsaera. Ya, ya, ya. Hei, tunggu! Gendul Sableng, tunggu! Dari mana kamu dapat kuda itu? Hah? Mencuri dari Laskar Begajuro ya? Wah. Kualat kamu itu. Si jantan ini kudaku sendiri. Yang tadi ku sembunyikan. Dan sementara waktu kita aman. Ayo turun. Ngaso. Ayo. Iya. Bonceng begini, pinggangku mau patah nih. Ketemu dengan Laskar Begajuro dan Lembu Melantingan. Iya. Wah. Mereka semua jadi peringas oleh ulamu, Pak. Ya? Lembu Melantingan seakan mau menelan. Sambil ngomong matanya mendelik-mendelik. Sambil menggaruk-garuk gudik di sikutnya itu. Iya, tentu Lembu Melantingan menanyaimu. Dan kamu jawab apa? Aku bilang, kalau berdua ke wilayah Pal 6. Hah? Lembu Melantingan percaya itu. Wah, otaknya pindah dari kepala ke dengkulnya. Pal 6 itu kan rawa-rawa alas Purwo wilayah Jakabadak. Tipu kancil mengalahkan buaya. Wah, jadi kita aman sementara ini. Aku harus meneguk arakku dulu. Oh, wah. Pepulut dan Wonggani tidak lagi bisa memaksa Ponsaera yang dirasuki arak dan setengah mabuk. Sedangkan Ponsaera tetap saja meneguk araknya sampai kering sambil berceloteh tentang perempuan dan peperangan. Saudara pendengar, bagaimana Nibirah yang menanti rekan seperjuangannya Ponsaera dan anak tirinya? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Kiprah Sri Panggung. Sampai jumpa.